warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat podcast Nurul Kolbi. Alhamdulillah kita kembali lagi dengan membawa tema tentang Festival Bakat dan Seni Nurul Kolbi. Alhamdulillah kita sudah bersama dengan narasumber kita sekaligus ketua pelaksana atau panitia dari acara ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah. Luar biasa ya Bu ya hari ini ya Bu. Ngomong-ngomong Bu, untuk kegiatan ini ya, bisa diceritakan sedikit nggak Bu tentang Festival Seni dan Bakat untuk Nurul Kolbi? Bagaimana ya? Sebenarnya ini acara yang ada di Nurul Kolbi ini merupakan acara perdana yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini. Nah, di sini itu mengambil temanya cahaya Ramadan di hati. Karena lagi momen Ramadan ya Bu ya. Nah, apa sih latar belakang dari diadakannya festival ini? Yang melatar belakangi diadakan festival ini yaitu kita memberikan atau mengukur tingkat bakat siswa maupun kreativitas siswa agar siswa itu berani tampil di depan umum gitu. Berarti ini untuk masyarakat Nurul Kolbi saja ya Bu ya, untuk siswa-siswi atau santri dari Nurul Kolbi. Hanya untuk siswa-siswi di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Suwatul Kolbi. Unit apa saja tuh Bu? Dari unit RAIT Nurul Kolbi, TKIT Nurul Kolbi, SDIT Nurul Kolbi, SMPIT Nurul Kolbi, dan SMKIT Nurul Kolbi. Ya, semua unit berarti berperan ya Bu ya untuk kegiatan ini ya Bu ya. Iya. Lalu apa sih tujuan tadi kan tujuannya sudah ya Bu ya, tujuan utama untuk membangun percaya diri dari anak, kemampuan mereka ya. Iya. Lalu apa saja tantangan terbesar dalam mempersiapkan acara ini Bu? Tentunya ada ya tantangannya ya, karena ini salah satu acara perdana yang ada di Nurul Kolbi. Tantangan pertama itu di setiap unit yang saya lihat itu terutama dalam pengelolaan waktu. Karena apa ya, acara ini berbarengan dengan kegiatan ujian. Di masing-masing unit itu ada ujian tengah semester 2, ada ujian praktek dan lain sebagainya. Jadi waktu itu sangat berharga sekali gitu. Jadi kita juga sebagai panitia maupun sebagai pembimbing di lapangan itu harus bisa mengatur efisiensi waktu antara anak-anak harus melaksanakan ujian, harus anak-anak mempersiapkan dalam festival bakat dan seni ini gitu. Guru-guru juga harus mengolah waktu mereka sepintar-pintarnya Bu ya. Iya betul. Ya guru-guru juga harus bisa mengatur waktu dari ini habis ujian mereka ada kerjaan yang lain, tapi juga harus membimbing anak-anak. Iya luar biasa sekali ya. Lalu bagaimana sih proses seleksi untuk para peserta? Apakah ada kriteria khusus? Untuk seleksi kita masing-masing unit sebenarnya berbeda-beda. Contoh kayak di unit RAIT maupun TKIT kan lombanya itu ada lomba sholat maupun mewarnai. Jadi itu ada kategori tersendiri yang akan nanti dievaluasikan di ajang perlombaan ini gitu. Terus untuk unit SD pun begitu juga, kita ada seleksi. Kalau di unit SD itu contohnya unit SD, SMP maupun SMK itu kita dari pihak guru kelas terutama atau wali kelas itu menunjuk siswa-siswinya untuk dia sebagai apa ya namanya maksudnya dia mewakili kelasnya untuk mengikuti festival ini gitu. Jadi nanti dari semua seleksi itu akan dipilih menjadi kelompok 6 besar yang akan kita tampilkan. Yang akan ditampilkan di atas panggung. Berarti udah seleksi dari sebelumnya ya Bu ya? Ada seleksi dari sebelum-sebelumnya. Pasti seleksi dari guru, soalnya guru itu lebih mengetahui ya perkembangan anak-anaknya. Lalu Bu, apa saja sih kategori lomba atau pertunjukan seni dan bakat untuk tahun ini Bu yang ditampilkan? Kategori lombanya cukup beragam dan berbeda-beda antara masing-masing unit itu. Terutama ya ada yang sama juga sih gitu. Terutama untuk RATK itu dia sama lombanya yaitu mewarnai dan khusus anak usia dini ya. Ya, itu mewarnai dan lomba sholat. Untuk anak SDIT, SMPIT maupun SMKIT ya itu yang sama itu di bidang pidato bahasa Indonesia,
ada kategori tahfizul Quran gitu. Terus kalau di tingkat SMP IT maupun SMK itu juga ada mereka itu ada desain, ada desain grafisnya juga gitu. Jadi ada menunjukkan kemampuan di unit masing-masingnya gitu. Yang mereka pas pelajari di sekolahnya ya Bu ya, pasti akan ditampilkan, akan dilombakan. Dan tidak kalahnya itu di semua unit yang ada itu yaitu tentang cerdas pengetahuan tentang agama gitu. Karena kan kita emang dalam bulan suci Ramadan ya, temanya jadi Ramadan. tema Ramadannya. Temanya apa Bu ya tadi? Temanya cahaya Ramadan di hati. Oh, sangat Ramadan sekali ya. Iya. Lalu Bu, bagaimana sih antusias para peserta ya, apalagi di tengah-tengah semester mereka, pasti antusiasnya seperti apa gitu? Sebenarnya untuk peserta itu sangat antusias sekali dia, karena dengan adanya ajang festival ini mereka itu bisa menampilkan bakat kreativitasnya di depan umum gitu. Jadi mereka itu emang sangat menantikan sekali kalau dengan adanya kegiatan ini, karena dia bisa menunjukkan dirinya itu, oh saya bisa loh kemampuannya di bidang ini gitu. Ya. Lalu Bu, apakah ada kendala terbesar yang dihadapi selama proses persiapan atau pelaksanaan festival ini? Kendalanya yang selama ini kita hadapi ya, maksudnya selama seleksi itu ada juga sih. Emang kendalanya kita di waktu. Di waktu ya, karena bulan Ramadan. Satu bulan Ramadan, satu berbarengan dengan kegiatan ujian ya. Namun walaupun dengan keadaan seperti itu, semangatnya tetap terus ada dong. Alhamdulillah untuk anak-anak semangatnya luar biasa. Guru-gurunya semangat, anak-anaknya pasti ikut semangat. Ya, alhamdulillah sekali. Lalu Bu, bagaimana cara panitia mengatasi keadaan tersebut ya? Cara menghadapi keadaan ini, jadi dari panitia itu memberikan pelatihan yang waktunya secara fleksibel. Jadi menyesuaikan waktu setelah anak-anak selesai ujian gitu. Kita baru mengadakan pelatihannya, seleksinya. Kita jadi waktunya tidak harus dari pagi, jadi fleksibel. Terus di samping itu juga kita komunikasi dengan siswa itu harus selalu terjalin biar tahu ya keadaan mereka ya. Iya, karena biar ada komunikasi ini sampai mana, dan selalu memberikan dorongan motivasi agar mereka di rumah juga berlatih gitu. Selain belajar untuk ujian, mereka juga berlatih untuk persiapan festival ini ya. Apa sih Bu harapan panitia terhadap festival ini untuk kedepannya? Harapannya itu apa ya, kita agar nanti kedepannya itu ajang-ajang perlombaan ini selalu ada. Jadi anak-anak itu jadi berani untuk tampil di depan umum. Jadi dia jadi bisa mengeluarkan apa ya, ide-ide kreatifnya, dia bakatnya. Tentu saja juga memperkenalkan sekolah kita ya, dengan prestasi anak-anak kita. Bu, apa sih rencana untuk mengembangkan festival ini menjadi lebih besar atau lebih beragam gitu Bu? Mungkin rencana kedepannya agar ini mungkin kita akan persiapannya lebih matang lebih matang. Terus juga waktunya mungkin kita juga harus disesuaikan ya, karena waktu itu juga menentukan sekali. Terus mungkin jenis-jenis perlombaannya juga kita perbanyak agar pesertanya itu lebih banyak lagi. Pesertanya lebih kreativitas lagi ya Bu ya. Apa pesan panitia untuk peserta festival ini Bu? Pesannya untuk peserta ya, semuanya ya, jangan takut menjadi diri sendiri. Karena kalau menjadi diri sendiri itu akan tampil maksimal, dan dia akan bisa menciptakan kreativitas pada dirinya sendiri. Yakin ya pada diri sendiri bahwa bisa gitu ya. Dan terus berlatih dengan sepenuh hati. Dengan maksimalnya, hasilnya pun ya akan mengikuti. Mungkin dengan berlatih dengan sepenuh hati, hasilnya pasti akan manis gitu ya. Sesuai dengan persiapannya ya Bu ya. Lalu Bu, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan kepada pendengar podcast ini nih Bu nih? Kalau itu kita dengan adanya ajang kegiatan lomba ini diharapkan nanti penonton itu juga termotivasi, dia ikut
ikut memeriahkan atau ikut dalam kegiatan ajang festival ini gitu. Jadi dia bisa bisa tergerak hatinya untuk bisa mengikutinya. Terus kita juga bisa memberikan apresiasi kepada siswa-siswi kita dengan adanya kegiatan ini kita dapat mengapresiasikan mereka. Jadi mereka juga akan lebih tertantang lagi untuk hal-hal yang baru lagi. Untuk ayah bunda yang anaknya belum menjadi keluarga besar Nurul Qalbi pun bisa masuk sini dan bisa mengikuti festival kita selanjutnya ya Bu ya. Ya itu pastinya diharapkannya seperti itu. Oke Ibu, terima kasih untuk hari ini Ibu sudah menyempatkan waktunya ya dari kesibukannya sebagai guru maupun jadi panitia ini sebagai ketuanya Bu ya. Terima kasih Ibu. Oke, semuanya sekian dari podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.